Saya lahir dari keluarga Bekasi Angkol. Kami ada 4 bersaudara, 2 laki-laki, 2 perempuan. Tapi kakak saya dulu sudah meninggal dan saya yang bungsu. Masa kecil saya dari keluarga tentara. Jadi tentunya kami dididik seperti tentara, tapi disiplin. Jam 6 semua itu harus bangun, dan di rumah kami tidak pernah ada pembantu. Kami jam 6 semua sudah aktif, masing-masing sudah mengerjakan pekerjaan. Dan saya pada zaman saya itu SD itu 7 tahun baru mulai. Dan pada waktu saya ujian SD itu saya hampir tidak lulus karena ibu saya itu penyakit kanker. Dan sebelum saya ujian, 1 minggu sebelumnya kakak saya perempuan itu meninggal umur 17 tahun pada waktu ibu saya dalam sekarat. Tapi puji Tuhan saya lulus SD, dan saya pada waktu saya mau selesai baru kelas 2 SMP, ibu saya meninggal dunia. Jadi saya harus jadi seorang ibu di rumah. Saya anak salah satu perempuan, karena kakak saya sudah meninggal. Saya harus membantu ayah yang ada jualan warung kecil-kecilan untuk membiayai saya sekolah. Dan saya melanglang buana beberapa sekolah pada waktu saya SMP, karena ibu saya meninggal. Saya awalnya ke sekolah di Suster, tapi karena ibu saya itu dalam keadaan sakit, saya tidak fokus di sekolah. Akhirnya saya lulus di SMP Kristen Ranatana. Dan nanti pada waktu saya mulai SMA, saya mulai minat belajar saya mulai tumbuh. Saya pada waktu selesai SMA, saya salah satu juara kelas, dan akhirnya saya melanjutkan studi di Fakultas Sastra. Pada waktu saya melamar di fakultas, saya itu orang yang sangat memberikan kesempatan untuk saya lakukan semua. Jadi saya mulai dari SMP, SMA sampai selesai semua kegiatan sekolah itu tidak pernah diantar orang tua. Saya sendiri harus pergi cari sendiri dan sebagainya. Jadi waktu saya masuk universitas, sebenarnya saya mau masuk ekonomi, tapi karena pada waktu hujan saya tinggal di Fakultas Sastra. Saya mulai kuliah tahun 1975 di Fakultas Sastra, jurusan bahasa Inggris. Dan pada zaman saya itu kami sarjana sampai 6 tahun. Nah, KKN itu di Gorontalo. Itu harus tinggal di Gorontalo 6 bulan. Dan waktu kami ke sana, kami naik kapal kecil ada, dan kami tidak tidur di kamar, tapi tidur di palka di jalan, tempat jalan. Jadi kami disusun seperti ikan. Dan pada waktu di Gorontalo 6 bulan di sana, kami dari Gorontalo itu ke tempat desa Batu Daa itu harus naik truk. Itulah tapi saya pada semester 3 saya diutus oleh Sulawesi Utara untuk mewakili Sulawesi Utara pertukaran pemuda ASEAN dan Jepang. Saya baru semester 3. Kemudian saya selesai, saya masih sesudah 4 tahun kami dapat Bachelor of Art BA, dan 2 tahun kemudian saya selesai di Fakultas Sastra. Jadi awalnya baru waktu saya diterima, saya harus 2 tahun bekerja di Fakultas Sastra tanpa bayar. Tahun berikut, tahun 82 saya diterima di Fakultas Sastra, mulai dengan 80% gaji. Saya ingat itu di
bawah 60.000. Dan saya mulai pada waktu saya mulai jadi dosen, saya diperbantukan juga saya mengajar jadi sekretaris rektor Unsrat pada waktu itu Profesor Rauruntu. Jadi saya senang pekerjaan itu. Dan pada waktu itu juga saya aktif di gereja. Saya dipilih sebagai syamas di gereja Immanuel Wania. Selain saya syamas, saya juga ngurus sekolah minggu. Jadi pada waktu itu saya sangat sibuk sekali. Jam 5 pagi sudah ikut subuh untuk doa ulang tahun, sorenya ngurus sekolah minggu, dan sangat sibuk sekali. Kemudian saya belum selesai periode sebagai sekretaris, saya mendapat beasiswa dari pemerintahan New Zealand untuk mengambil diploma TESOL, Teaching English as a Second Language. Tahun 87 saya ke New Zealand untuk menyelesaikan diploma, tapi hanya 1 tahun. Tapi saya ingat juga sebelum, pada waktu saya sekretaris, saya juga mengantar rombongan dosen-dosen Unsrat itu keliling di Eropa Barat. Ada 10 negara di Eropa Barat selama 2 bulan. Itu tahun 85. Di tahun 87 saya ambil diploma, TESOL di New Zealand 1 tahun. 10 tahun kemudian saya mengambil master di Kanada. Saya ambil hanya 1 tahun setengah. Saya mengambil master Applied Linguistics. Dan 10 tahun kemudian sesudah 2007 saya mengambil program studi S3 di Universitas Samratulangi, dan saya selesai itu dalam waktu 4 tahun. Saya menikah dengan Arno Waluko pada umur 30 tahun, dan puji Tuhan kami dikaruniakan seorang anak, Mariana. Suami saya pernah menjabat sebagai kepala operasi, dan pada waktu dia meninggal dia menjabat sebagai kepala balai pelatihan operasi Sulawesi Utara. Dan Mariana baru selesai sarjana S1 di Fakultas International Business Administration, Fakultas Ekonomi. Dia dilahirkan tahun 1999, dan sekarang dia sementara mempersiapkan, mudah-mudahan dia diberikan beasiswa untuk studi ke luar negeri. Filosofi saya dalam hidup adalah kita harus mempunyai teman, dan kita harus ramah antar sesama kita. Dan karena kita tidak mungkin hidup sendiri, walaupun memang saya sendiri, tetapi saya menikmati karena saya banyak sekali teman. Dan saya rasakan dengan kita bergaul dengan teman, terus teman-teman yang baik, teman-teman yang kita bisa share bersama. Dan saya bergaul dengan siapa saja yang ingin bergaul dengan saya terbuka, karena dengan pertemanan ini saya mendapat banyak kesempatan. Satu contoh, melalui pertemanan ini saya diberikan kesempatan sekolah di New Zealand. Dengan pertemanan teman saya memanggil saya untuk mengikuti program di Amerika 2 kali. Itu cuman antara teman. Jadi hidup sosial bagi lain orang itu merugikan, tetapi bagi saya itu sangat